Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Naya episode kelima. Ada kehebohan yang terjadi di kampung itu. Warga desa yang menemukan mayat Bisman segera melaporkan kejadian ini kepada kepala desa, diikuti oleh warga yang langsung pergi melihat ke lokasi kejadian. Ratna Ayu, yang tak lain adalah Ratih, Asli pun ikut ke gardu jaga bersama seorang gadis remaja yang tak sengaja bertemu dengannya saat sedang berjalan-jalan pagi di area kampung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua warga berucap berbelasungkawa saat melihat kondisi mayat Bisman yang sangat mengenaskan. Ratih pun sangat jerih melihat kondisi itu. Tapi gadis cantik itu melihat ada sebuah benda yang tak disadari keberadaannya oleh para warga. Ya, itu sebuah cincin manik batu hitam yang rupanya terlepas dari jari jemari korban. Setelah jasad Bisman dibawa oleh warga untuk diurus dan dimakamkan, Ratih Asli merunduk, lalu mengambil cincin itu, kemudian memasukkannya ke dalam saku bajunya. Tapi tak berselang lama, tampak Mbosam berlari menuju ke arah Ratih Asli yang berdiri di tepi pohon, di mana di sana mayat Bisman ditemukan. Doro Putri, ngapain di sini? Ayo pulang. Bo, tunggu sebentar dulu. Ada yang mau aku perlihatkan pada Simbo, tutur Ratih Asli sembari mengeluarkan sebuah cincin manik dari sakunya. Mbok Sam yang melihat langsung meraih tangan Ratih Asli, lalu membawa majikan perempuannya menepi menjauh dari para warga yang berjalan lebih dulu. Doro, simpan saja itu, nanti bahaya kalau ketahuan orang-orang Sumini, ujar Mbok Sam sambil berbisik. Apa Mbok? Mbok tahu semuanya? Ratih Asli sangat penasaran. Selama 10 tahun aku terbuang jauh dari keluarga aku, Mbok. Dan tiba-tiba sekarang aku lihat wanita yang dulu adalah pelatih tari Mbak Naya sudah menjadi nyonya rumah dan menjadi istri ayah tiriku. Ratih Asli tersenyum sinis sambil menatap ke depan. Sudah Doro, nanti Mbok ceritakan semuanya. Ayo kita pulang karena sudah pasti banyak mata-mata Juragan Suryo dan Sumini di sini. Bosam mencoba menutup pembicaraan, tetapi lagi-lagi Ratih Asli menolak dan memilih tetap enggan untuk berjalan. Di mana makam Romo dan Kanjeng Ibu, Mbok? Kata Ratih Asli kali ini membuat Mbok Sam mencengkat dan memandang majikan cantiknya dengan tatapan haru. Begitu banyak cerita yang belum kau ketahui, Doro Putri, kata Mbok Sam membatin, lalu mengusap air matanya di pipinya. Sekarang katakan, Mbok. Belum selesai berucap, dari arah lain ada suara memanggil Mbok Sam, hingga keduanya diam dan menoleh ke arah yang dipanggil. Mbok Sam, itu sopo toh? Kata seorang ibu-ibu warga desa yang langsung mendekati mereka. Oh, ini Non Ratna Ayu dari Kalirejo Tum, jawab Mbok Sam. Oh alah, ikut toh tamu ini Juragan Suryo. Ayu nih. Si ibu memandang kagum melihat wajah cantik Ratih Asli. Tapi si ibu itu seolah tak asing saat menatap dalam wajah Ratih. Tetapi diurungkan niatnya untuk bertanya lebih jauh karena si ibu takut nanti salah mengenal. Sepanjang jalan mereka lebih memilih diam
Begitu pula dengan Ratih asli yang sibuk dengan segala pertanyaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Saat itu di rumah Juragan Suryo, Sumini sedang duduk di taman belakang rumah. Wajah itu tampak gelisah dan terlihat melamun. Dua malam lagi aku harus ke tempat Kirenggo, tapi aku ragu kalau menyerahkan kegadisan Nuri sebagai tumbal. Tapi tak apa, semua demi tercapainya tujuanku, demi menguasai seluruh harta peninggalan Ndoro dan puji Astuti. Hehehe, aku akan kaya raya. Lihat saja gadis bodoh di pasungan kowe, pasti mati. Hehehe. Dan setelah itu baru giliranmu, tua bangka Suryo. Sumini bergumam dengan tersenyum. Di saat itulah ada suara lembut yang menyapa Sumini. Sendirian aja nyonya. Sumini kaget saat melihat ada seorang wanita cantik yang tersenyum kepadanya. Iya Nona Ratna. Oh mari silahkan duduk, ujar Sumini dengan agak tergagap. Ternyata halaman belakang rumah ini indah juga ya nyonya. Ratih asli dengan senyuman menoleh menatap mata Sumini dengan tajam. Sumini yang merasa jengah dengan cara Ratih asli memandangnya, jadi tidak suka dan curiga. Apa sebenarnya tujuanmu datang ke desa ini? Pertanyaan Sumini membuat Ratih ketawa lepas. Hahaha. Nyonya curiga pada saya yang hanya gadis bau kencur ini. Ratih asli lagi-lagi memandang Sumini dengan tatapan mengejek. Atau Nyonya curiga saya akan merebut bahkan menggoda Tuan Suryo. Kali ini Ratih asli berbicara sambil memainkan ujung rambut hitam panjangnya dengan jemarinya. Untuk apa aku cemburu padamu? Aku lebih unggul dari wanita manapun. Tempal Sumini yang tak mau kalah. Ratih asli lalu mendekatkan wajahnya lebih dekat lalu berbisik disertai tatapan tajam. Wanita cantik itu berkata, iya nyonya, tujuanku datang kemari adalah untuk mengambil semuanya darimu. Akan kurebut apa yang dulu kau ambil paksa dari pemiliknya. Dan satu lagi, yang nyonya harus tahu, aku adalah wanita penggoda. Setelah berkata itu, Ratih asli berdiri dan tertawa sejenak. Kemudian berlalu dari hadapan Sumini yang meruntuk bersumpah serapah. Bangsat, rupanya dia wanita simpanan Mas Suryo yang sengaja dibawa kemari. Awas kamu ya, kamu tunggu saja. Sumini dengan penuh amarah melangkah masuk ke dalam halaman rumah megah itu. Brak, pintu dibanting paksa hingga menimbulkan suara berisik. Dan terlihat beberapa orang pelayan laki-laki berdatangan ke arah Sumini. Gusti Ayu, ada apa? Apakah ada yang bisa kami bantu? Ujar seorang pelayan dengan wajah ketakutan. Sekarang panggil Darman dan Termuji kemari. Sumini dengan suara bentakan memberi perintah dan sudah pasti para pelayan itu langsung pergi menjalankan perintah agar terkena sasaran kemarahan istri muda Juragan Suryo itu.